Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, pemirsa Tabura Injil dimanapun berada. Saat ini kita kembali dalam perenungan firman Tuhan yang terus memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah kehidupan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Perayaan-perayaan Natal yang sementara kita laksanakan dan akan memasuki tahun yang baru. Untuk itu, saya mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang selalu setia menuntun menyertai kami sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami boleh masuk dalam perayaan Natal, di mana kehadiran Tuhan sebagai juru selamat dan pada akhirnya menjadi hakim yang benar bagi kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kehadiran kuasa Roh Kudus mengisi seluruh hati dan hidup kami. Biarlah jiwa kami haus karena kebenaran firman Tuhan, dan kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Pemirsa Tabura Injil yang ada dimanapun berada, ketika mendengarkan bagian firman Tuhan, memberi kekuatan dan penghiburan, pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 52 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan menyelamatkan Sion. Pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Dikatakan bahagia adalah kita sekalian yang boleh ada bersama-sama dalam persekutuan, baik secara keluarga tetapi juga dalam persekutuan jemaat. Kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita dikatakan berbahagia. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu kabar baik, damai dan selamat. Kabar baik, damai dan selamat. Itu menjadi pokok perenungan kita pada saat ini. Kalau dikatakan kabar atau kata dari kabar, kabar itu berarti sebuah berita yang tersiar.
Kabar itu berarti sebuah berita yang tersiar. Ada kabar yang dapat membuat bahagia, tetapi juga ada kabar yang membuat setiap orang ada dalam suatu kesedihan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik, damai, dan selamat adalah kabar yang selalu dinantikan semua orang, termasuk di dalamnya seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel menantikan kabar baik, damai, dan selamat. Apalagi saat di mana mereka menjadi orang-orang buangan yang harus diangkut, dibawa ke Babel, dan diperlakukan seenaknya bangsa Babel, sehingga mereka ada dalam satu kesulitan. Mereka ada dalam satu kesulitan sehingga mereka merasa bahwa tidak adanya pertolongan dan tidak ada penyelamatan yang terjadi bagi mereka. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak pernah melupakan umat pilihannya, kembali berpihak kepada Sion, kembali berpihak kepada bangsa Israel dan mengingat janjinya kepada Sion. Ayatnya yang ke-7 menggambarkan ada seorang pembawa berita yang hendak memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera, memberitakan keselamatan dari pihak Allah kepada Sion, kota Allah. Kabar ini tidak hanya datang begitu saja, melainkan semua atas izin Tuhan Allah, atas izin kemurahan Allah, kasih Allah yang begitu besar bagi setiap orang teristimewa bangsa Israel yang boleh ada dalam masa kesulitan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kabar seperti inilah yang akan mendatangkan sukacita. Kabar seperti inilah yang mendatangkan sukacita yang besar bagi setiap pribadi, setiap orang, setiap bangsa Israel yang mendengarkan kabar selamat ini. Pada ayatnya yang ke-9 menunjukkan bahwa ada respon mereka saat menerima kabar itu. Mereka bersorak-sorak, mereka bergembira karena berpikir bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang memiliki otoritas, Allah yang memiliki kuasa bagi mereka. Kabar ini pun akan menjadi kabar yang tersiar sampai ke semua bangsa bahwa keselamatan hanya ada pada Allah, bukan ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kabar keselamatan itu hanya berasal dari Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sementara ada di penghujung tahun 2020. Kita adalah orang-orang yang hanya merindukan kabar keselamatan, kabar damai sejahtera yang berasal dari Allah sendiri. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita pun akan selalu menerima yang terbaik. Karena kita adalah anak-anak Allah, berpengharapan kepada Allah, maka kita merindukan kabar yang baik, yang sangat baik. Itu adalah sukacita. Dan sukacita itu ketika ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka akan diperlihatkan melalui sikap dan perilaku hidup kita kepada sesama. Kita memperlihatkan apa yang menjadi perbuatan Allah itu melalui sikap dan perbuatan kita kepada sesama. Dalam keadaan sesulit apapun, Allah pasti akan berpihak pada kita, asalkan kita taat dan setia kepadanya. Sama halnya dengan hari Natal, hari di mana
kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah kita peringati pada tanggal 25 Desember, tanggal 26 sebagai perayaan Natal yang kedua. Kita sudah melewatinya dan sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama ada di tahun ini dengan berpengharapan hari kelahiran Juru Selamat itu akan menjadi bukti nyata bahwa kabar baik, damai sejahtera, selamat itu menjadi cara Allah untuk berpihak kepada kita. Sebagai orang-orang yang rendah, sebagai orang-orang yang tidak ada dalam damai sejahtera, tetapi ketika Tuhan hadir maka damai sejahtera itu akan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita sebagai pribadi dan keluarga, sebagai jemaat, apakah kita masih meragukan akan perbuatan Allah? Ini menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan ada itu sebagai Juru Selamat, bahkan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Hakim yang benar, marilah kita timbul pertanyaan di dalam hati kita, apakah kita masih meragukan perbuatan Allah? Yang harus kita lakukan adalah hidup selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tinggalkan semua rasa kesedihan. Kita tinggalkan semua rasa keputusasaan. Kita meninggalkan seluruh kecemasan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus ada di dalam sukacita senantiasa. Karena itu adalah kabar baik yang kita terima dari Allah. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat sarana ini firman Tuhan dapat disampaikan. Setiap orang yang mendengarkan, biarlah ada di dalam cita. Selamat karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah kabar tentang selamat itu boleh menjadi bagian berkat bagi kami. Memang kami ada dalam dunia ini. Kami berada dalam keputusasaan, kami berada dalam kekecewaan, kami berada dalam kecemasan. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau akan datang sebagai Juru Selamat, sebagai Hakim bagi kami sekalian, sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan, untuk kami terus berpengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.